Kalimantan merupakan pulau terbesar ketiga yang didiami suku Banjar, Melayu, dan terutama Dayak. Dari sejumlah suku, Dayak Bulusu adalah subsuku Dayak yang banyak berdiam di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Rumpun Murut ini hidup dan tersebar di wilayah pedalaman. Dari 405 subsuku, masing-masing punya adat istiadat dan budaya yang hampir sama. Dalam 5 tahun terakhir, kemajuan suku Dayak Bulusu berkembang pesat. Sekarang juga telah ada lembaga bernama Dewan Adat Bulusu yang juga telah melakukan pemilihan pengurus yang menunjang majunya suku Dayak Bulusu yang ada di Kalimantan Utara. Keunikan Dayak Bulusu juga memiliki banyak keunikan, misalnya keragaman makanan, kemudian dan acara-acara adat. Dalam prosesi kematian, ada banyak ritual dalam rangkaian yang dilakukan oleh masyarakat Dayak Bulusu. Prosesi ini dilakukan selama 3 hari sebelum jenazah dikebumikan. Kekhususan lain ketika dilakukan buang pantang, juga harus dilakukan pembersihan keluarga dengan melakukan cukur rambut agar terlepas dari hubungan keluarga dengan roh keluarganya. Selain itu, juga dilakukan tarian-tarian bersama. Banyak hal yang akan membuat Anda terheran-heran ketika mengetahui ritual pemakaman suku Dayak Bulusu. Sebab, suku yang tempat domisilinya terpencar di Kalimantan Utara ini memiliki tradisi yang berbeda dan memiliki keunikan saat melakukan ritual pemakaman. Makam kuno ini terdapat di dalam gua batu di Gunung Mondoros yang kami sebut Lembangan Luang Batu bahasa Bulusunya. Itu ditemukan salah seorang aki-aki kakek dulu. Dia menceritakan bahwa keluarga ada lubang batu gua yang bisa kita gunakan untuk mengubur karena peti jenazah suku Dayak Bulusu itu terbuat dari ulin yang disebut dengan lungun. Jadi awal pertama mereka berunding dan kemudian pergi mengecek lokasi gunung tersebut, gua batu itu, dan ternyata baik untuk menyimpan lungun tadi, peti mayat jenazah orang-orang terdahulu. Nah, kemudian mereka berunding dan setuju. Pada awal pertama yang dikubur di situ adalah Yaki Aji Kuning sekitar tahun 1907. Diperkirakan sekarang sudah mencapai 115 tahun usia kuburan itu. Dan lungun-lungun peti mayat itu juga kelihatan sekarang masih utuh karena di dalam gua batu itu. Ya. Masyarakat suku Dayak Bulusu akan melakukan naub, yaitu menutup lungun yang sudah berisi mayat yang dilakukan oleh tua-tua adat yang diiringi oleh pukulan gong dan tambur pukulan yang disebut dengan tuntung, balau, dan babancal. Sejak terpanggilnya keluarga yang meninggal, maka persiapan pembuatan rumah makam atau baloi patoi harus secara perlahan-lahan dilakukan. Mengingat pembuatan dari baloi patoi tidaklah mudah, pada pembuatan baloi patoi, jenis kayu yang digunakan adalah kayu ulin yang dibelah
Setelah kayu dibelah, kemudian kayu tersebut ditata dan diukir sedemikian rupa sehingga membutuhkan proses yang cukup panjang. Untuk itulah, sebelum melakukan pemakaman, masyarakat suku Dayak Bulusu perlu menyiapkan sebuah balai patoy. Memang umumnya Dayak Bulusu itu dahulu kena buat peti itu dari kayu ulin yang tahan ratusan tahun. Mereka mencari gua dan kadang dibuat rumah-rumah dari tiang ulin, semua perkakas ulin sampai atapnya. Mereka tidak menggali di dalam lubang tanah. Mereka taruh kalau dia dibikin pondok-pondok saja itu disebut balai patai. Nah, tapi ini tidak dibuat balai patai, tapi dimasukkan di dalam gua itu, sebut juga dia lebangan luang batu. Ya. Proses memasukkan jenazah ke dalam lungun disebut nyulot. Di dalam lungun, jenazah tersebut dibekalkan dengan gayung, pakaian, dan alat-alat yang biasanya digunakan oleh jenazah semasa hidupnya seperti mandau, parang, dan sumpit diberikan dan diletakkan di luar peti. Bagi masyarakat suku Dayak Bulusu, kematian merupakan suatu perpindahan kehidupan umat manusia. Untuk itu, mereka percaya bahwa kehidupan roh akan sama seperti kehidupan manusia yang masih hidup saat ini. Hal tersebut biasa dinamakan lundoyon. Untuk itu, segala pemberian dinilai penting untuk diberikan pada jenazah sebagai bekal hidup di alam roh. Jadi jika ada salah seorang warga Dayak Bulusu itu meninggal, maka tua-tua adat memukul gong. Kalau sudah putus napasnya kurang lebih ya 1 jam lah baru dipukul gong. Itu disebut tetawag. Kalau bunyi gong itu khusus untuk memberitahukan keluarga bahwa ada orang meninggal. Jadi bunyi gong itu tidak sembarang dipukul. Kalau sembarang orang mukulnya, kemudian orang datang, tidak ada orang yang meninggal, bisa celaka, didenda itu. Jadi ada pukulan khusus gong untuk memberitahu bahwa ada warga salah satu meninggal. Nah, kemudian setelah nanti dimandikan jenazahnya, kemudian untuk memasukkan jenazah itu juga ada ritualnya. Kemudian menutup peti mayat itu juga ada ritualnya yang disebut dengan naub. Itu ada angkat beberapa minuman pengasih, minuman tradisional pengasih, dan dibuat sambil makan, minum dengan nyanyi-nyanyi sulumad waktu menutup peti mati itu. Jadi ada ibu-ibu, orang-orang tua lah, ibu-ibu, mereka nyanyi disebut sulumad itu dengan pukulan gong dan sambil minum minuman tradisional pengasih itu. Mereka ramai-ramai itu semacam acara-acara ritualnya ya. Kemudian setelah menutup peti mati naub itu, nanti ada lagi proses menghias peti mayat itu yang disebut nyangking. Itu terbuat dari bahannya dari daun silad, kami sebut pucuk daun silad itu yang diambil dari hutan, kemudian diikat-ikat dengan rotan. Itu ada rotan ditaruh untuk menghiasnya, kami sebut nyangking itu.
Ya, sama juga prosesi nutup tadi, mereka ibu-ibu, orang tua-tua itu menyanyi dan sambil pukul gong. Pukulan gongnya itu bukan pukulan gong menari. Ya, khusus tidak boleh kita sembarang pukul gong seperti pertama pemberitahuan orang meninggal, orang yang nutup peti mati itu, kecuali betul-betul ada orang meninggal dan kemudian ada ritual acara menutup peti mati dan nyangking menghias peti mati itu dari daun silat, baru bisa dipukul gong seperti itu. Nah, jadi ndak boleh ditari lah, ndak boleh diambil sebagai pukulan kesenian begitu, tapi dia khusus pukulan gongnya. Nah, itu setelah nanti sudah dihias peti matinya, nyangking, orang makan dan minum sambil minum pengasih, ya, karena itu minuman tradisional, orang rame-rame. Tujuannya adalah menurut cerita orang tua supaya nanti roh arwah itu dia naik ke Londoyon, ke surga itu, semua permainan, canda tawa, orang bersukacita dengan dia selama dia hidup di dunia itu akan dibawanya ke sana, ya, dibawanya ke Londoyon sana, ya. Karena cerita orang tua kami bahwa badan itu sudah tidak ada, tapi roh itu akan naik ke Londoyon, ya, itu yang disebut dengan surga, ya. Jadi kenangan-kenangan dia waktu meninggal makanya dibuat acara-acara tertentu supaya nanti dia tenang di alam sana, ya. Dalam budaya suku Dayak Bulusu, pesta buang pantang merupakan sebuah pesta yang harus dilakukan, yaitu dengan mengundang seluruh rumpun keluarga. Yang menjadi penekanan pada pesta Mukat Ulit tersebut adalah pembuangan pantang. Dalam merayakannya, para keluarga diharuskan memotong rambut pada laki-laki dan mencabut bulu mata bagi perempuan. Kemudian memakai pakaian adat dan kalung lingkong dan kurung. Seketika itu, semua keluarga minum pengasih dan menari. Maka terselesailah sudah prosesi pemakaman suku Dayak Bulusu.